KPU ngapain aja sih kalau lagi nggak musim pemilu gini? Menarik banget ya, seru. Tadi saya berkunjung ke galeri, terus habis itu ke masjid juga. Sudah ke depan masjid belum? Wah sudah Pak, ini kayak saya Kayak harus di mengajak, Eropa ya? wah harus mengajak Sobat Tempo untuk main juga ke sini, boleh nggak Pak? Boleh. Boleh ya. Halo Sobat Tempo, ngopi kali ini spesial banget karena kita nggak cuma ada di studio, melainkan berkesempatan jalan-jalan ke gedung KPU. Sekarang tepatnya saya sedang berada di ruang sidang utama. Kira-kira ada apa lagi ya di dalam gedung KPU ini? Yuk kita eksplor bareng-bareng. Di ruang sidang utama KPU inilah pendaftaran partai politik, caleg DPR RI, DPD RI, sampai capres dan cawapres dilakukan. Ada verifikasi, penetapan, sampai undian nomor urut. Semua terbuka. Bisa dibilang disinilah gerbang di mana pemimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan berdasarkan suara rakyat. Jika saya melihat ke atas, terdapat balkon media. Disinilah tempat awak media meliput semua sidang terbuka KPU. Menuju sisi yang lain, lewat koridor ini saya disambut lukisan-lukisan abstrak penuh warna. Tidak ada cerita spesifik, tapi masing-masing bebas dimaknai seperti demokrasi yang selalu dinamis. Gedung KPU ini jika dilihat dari luar memang terlihat seperti kantor pada umumnya saja. Namun jika kita lihat lebih jauh, banyak hal yang bisa kita eksplor lebih dalam. Gramafon besar yang terpampang di depan gedung KPU melambangkan suara rakyat yang lantang, terbuka, dan bisa didengar oleh semua orang. Di sudut lain ada burung jalak Bali, si maskot pemilu 2024. Kali ini kita juga berkesempatan untuk bertemu dengan Bapak Ketua KPU, Bapak Muhammad Afifuddin. Yuk kita sapa beliau dan ngobrol-ngobrol seputar Komisi Pemilihan Umum. Mbak Jihan udah datang. Ayo silakan. Senang banget, boleh Pak main ya Pak ya? Siap. Oke, tapi saya senang banget Pak bisa diundang untuk berkunjung ke kantor KPU kali ini, dan juga senang banget bisa ketemu Bapak kali Sama-sama, ini. terima kasih Kayak hari ini kedatangannya, sporty banget nih Pak. Ada apa Mbak nih Pak? Jihan. Ya hari ini kami kebetulan di KPU sedang memperingati 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Biasanya kami menggelar porseni. Nah, pas hari ini kami pembukaan porseninya. Jadi ya karena pas porseni ya ini baru selesai tadi semacam apel pembukaannya. Sekarang lomba-lomba baru dimulai. Wah, lomba-lomba nih yang bikin rame di bulan Agustus ya Pak ya. Jadi refresh lah setelah tahapan-tahapan juga berbarengan dengan kegiatan Agustus. Biar semakin guyup kerjanya Pak. Guyup dan juga ya menyemangati teman-teman yang sudah berjibaku dengan pemilu serentak dan pilkada serentak. Nah, ngomong-ngomong soal pemilu nih Pak, kita akan ngobrolin soal pemilunya juga nih Pak. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sangat menarik untuk dibahas kali ini, dan kami mohon Pak Afif juga berkenan menjawab begitu ya. Pertama Pak, soal beberapa waktu yang lalu memang kan KPU sempat mendapat sorotan publik begitu ya soal isu-isu yang menimpanya. Nah, kira-kira bagaimana KPU sebagai lembaga dan juga Bapak sebagai pimpinan lembaga ini menanggapi isu-isu tersebut Pak? Iya, Mbak Jihan, ya memang saya jadi anggota KPU kan sudah memang sejak awal periode ini ya. Tetapi kemudian jadi ketua itu praktis baru setahun. Bulan Juli
tahun lalu gitu. Jadi sekarang kira-kira ya baru setahun lewat sedikit lah. Memang ada situasi yang kemudian membuat lembaga kami harus menjelaskan banyak hal ke publik berkaitan dengan para pihak yang kemudian mempertanyakan integritas, kredibilitas dan juga kapasitas lah kelembagaan KPU waktu itu menjelang pelaksanaan pilkada serentak. Itu dia. Kami sadar betul situasi itu. Maka saat situasi terjadi saat itu, yang saya lakukan tentu bersama teman-teman sebagai satu kesatuan kolektif kolegial penyelenggara pemilu, ya kami berbagi tugas. Saya sendiri sebagai ketua langsung datang ke banyak pihak, banyak pimpinan lembaga untuk kemudian menjelaskan situasi KPU, seraya juga kita minta bantuan, minta tolong, minta kerjasama kolaborasinya untuk menghadapi situasi transisi ini dan juga berkolaborasi untuk langkah ke depan. Satu hal yang menjadi tantangan dan itu saya kira kita carikan jalan keluarnya adalah kita berharap kolaborasi dan bantuan para pihak. Termasuk waktu konferensi pers pertama, kami waktu itu bilang, teman-teman media kami minta dibantu untuk kemudian menghadapi situasi menjelang pelaksanaan pilkada serentak pertama di tahun yang sama dengan pemilu ini. Waktu itu yang saya ingat itu, dan alhamdulillah pilkada yang relatif sudah berjalan semuanya, hanya ada beberapa titik yang memang belum selesai sampai hari ini. Karena tentu pada saat itu situasinya tidak mudah ya Pak, karena salah satu yang diserang adalah kepercayaan dari masyarakat. Betul. Waktu itu. Saya merasa memang kepercayaan publik kepada masyarakat yang luar biasa menantang waktu itu. Saya membayangkan apa yang disampaikan oleh KPU sebulan 2 bulan di masa transisi itu, pasca kejadian itu, seakan-akan apapun yang saya sampaikan disampaikan KPU, publik tidak langsung percaya. Itu dia. Nah, apa yang saya lakukan atau kawan-kawan KPU lakukan, pertama kita tidak melakukan banyak sumber informasi, hanya sedikit saja yang kita sampaikan. Waktu itu kita sepakat jalur ketua saja yang menyampaikan informasi ke publik. Jadi tidak banyak media yang kita jadikan untuk menyampaikan informasi. Jadi kita hanya kompres resmi beberapa waktu yang rutin saja, tidak banyak kita melakukan kegiatan-kegiatan doorstop dan seterusnya. Oke, jadi terpusat di preskon resmi. Meminimalisir informasi-informasi yang berserak untuk saat transisi itu. Yang kedua yaitu kita minta tolong para pihak untuk kemudian menyampaikan agenda, kolaborasi dan mohon bantuan. Dan yang ketiga juga kita mendengarkan saran dari para pihak. Nah, mendengarkan ini kemampuan yang menurut saya penting. Kadang orang kalau sudah punya kemampuan, kebijakan, kekuasaan, kewenangan, itu agak susah mendengar. Agak lupa mendengar. Nah, kita ini penting untuk kemudian mendengarkan saran, masukan para pihak terkait dengan apa yang bisa kita lakukan. Kita dengarkan masukan, saran dari semua pihak yang masih mau memberikan masukan ke kita. Karena menurut saya orang memberi masukan ke kita itu bagian dari cara dia membantu kita, mengingatkan kita. Bagian dari kepedulian juga. Termasuk juga menerima semua demonstran waktu itu, karena begitu tahapan permulaan pendaftaran calon kepala daerah kan ada putusan Mahkamah Konstitusi 60-70 yang ramai. Kantor kita juga didemo banyak pihak, saya terima semua demonstran itu. Untuk kemudian kita dengarkan aspirasinya dan seterusnya. Oke, perjalanannya cukup panjang rasanya Pak waktu itu Pak. Oke, baik, kita move on Pak. Kemudian akhirnya pemilu berlangsung sampai dipelantikan dan segala macam. Nah, kemudian banyak nih Pak masyarakat yang mengira bahwa kalau lagi nggak di momen pemilu itu KPU tuh nggak ngapa-ngapain alias libur gitu kan. Nah, tapi benar nggak sih Pak itu? Sebenarnya enggak. Jadi kalau amanat undang-undang pemilu kita, Undang-Undang 7 kita, yang paling jelas dicatatkan di situ, pertama, setiap 6 bulan kita melakukan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Jadi mengupdate kalau ada pemilih yang kemarin tercatat sudah meninggal, atau ada orang yang tadinya belum 17 tahun kemudian masuk menjadi 17 tahun menjadi pemilih, itu tercatatkan. Itu rutin Pak 6 bulan sekali. Bukan kenapa enggak pada saat menjelang pemilunya undang-undangnya aja juga gitu. mengamanatkan begitu. Jadi begitu nanti pemilunya tidak kerjaannya numpuk begitu. Jadi datanya itu hidup, update terus. Termasuk melakukan pendidikan pemilih. Nah, pendidikan pemilih ini kan sejatinya kan sepanjang masa ya, menyadarkan semua pihak untuk kemudian sadar bahwa urusan melek politik itu tidak hanya menjelang pemilu, tetapi juga di saat-saat
sebelum dan jauh sebelum pemilu juga bisa kita lakukan, terutama di daerah-daerah terjauh, daerah terluar itu juga kita dorong untuk pendidikan pemilu dilakukan teman-teman, tentu dengan berkolaborasi dengan banyak pihak. Teman-teman di daerah sekarang banyak melakukan misalnya ketika ada upacara, kegiatan-kegiatan di sekolah itu teman-teman KPU Kabupaten menjadi pembina upacaranya untuk menginternalisasi. Jadi tidak semuanya menciptakan forum baru, tetapi masuk ke forum-forum yang sudah ada. Bisa jadi forum-forum yang ya kelompok hobi, kemudian kita masuk di situ dan seterusnya. Sehingga kita bisa menyampaikan pesan-pesan pendidikan politik ya, pendidikan pemilih kepada mereka. Yang menjadi tantangan kita juga sebenarnya sekarang adalah bagaimana kita bisa masuk ke anak-anak muda sebenarnya. Nah, ya Pak. Sehingga pesan kepemiluan ini tidak terkesan hanya sesuatu yang sangat serius, hanya di tahapan pemilu dan membuat orang berkerut dahi gitu loh kalau mendengar istilah pemilu. Kayak pusing. Jadi bagaimana ya membayangkan pemilu ini juga akan diakrabi dengan anak muda dan dianggap peristiwa yang biasa. Yang mereka juga akan akrab, membiasakan diri dengan ya setiap 5 tahun kita akan menghadapi situasi ini dan biasa saja. Dan mereka juga akan enjoy untuk berpartisipasi. Oke, baik. Nah ini tadi sudah disinggung Pak soal keterlibatan atau partisipasi teman-teman muda yang kayaknya dalam pemilu beberapa waktu kemarin juga jumlah mereka tuh cukup tinggi. Ada nggak sih Pak inovasi tertentu supaya mereka benar-benar yang kayak tadi menganggap ini sebagai sebuah kegiatan yang biasa dan semua harus terlibat gitu? Iya, salah satu yang sekarang kita lakukan itu misalnya dalam podcast kita di teman-teman KPU, baik di pusat maupun di daerah, kita undang banyak teman-teman muda. Termasuk kita ingin masuk ke kelompok-kelompok hobi. Anak-anak muda ini kan biasanya punya hobi-hobi. Misalnya kalau kemudian ada komunitas hobi tertentu, hobi game dan seterusnya. Kayak itu sekarang bagaimana? lari Pak. Nah, lari itu kan kita juga punya komunitas lari di hari Rabu itu kan kita juga bisa ngajak komunitas-komunitas itu. Nah ini yang kita dorong, bagaimana ide isu pemilu juga masuk di kelompok-kelompok hobi. Termasuk ya olahraga-olahraga. Ini teman-teman juga lagi rajin-rajinnya lari, kemudian mini soccer dan seterusnya. Ya melibatkan teman-teman sendiri ataupun pihak lain. Tapi kalau begitu ada KPU-nya kan nuansa pemilunya, demokratisasinya itu kan ke bawah. Intinya internalisasi lah dalam harus semua, merasa terlalu berat gitu ya. Tidak semuanya harus dalam ruang seminar ataupun sosialisasi dalam arti yang orang berceramah gitu kan. Nah ini yang kita dorong semua pihak untuk melakukan pengembangan juga di internal kami. Menarik sih Pak strateginya, tapi efektif Pak? Kami berpikiran bahwa pemilu ke depan harus lebih rileks dan menyenangkan bagi semua kelompok, terutama kelompok muda. Dan itu kami yakini sebagai salah satu tantangan kepemilian ke depan. Zaman berubah, bagaimana adaptasi terhadap zaman yang berubah ini juga harus cepat dilakukan oleh teman-teman KPU. Pendidikan pemilihnya, bagaimana kolaborasi dengan semua kelompoknya, itu juga dilakukan dengan cara yang semakin diadaptasikan. Tidak bisa hanya dilakukan di ruang-ruang kelas yang ansih ada audiens mendengar orang menyampaikan materi saja. Yang satu arah begitu, rasanya udah nggak relevan ya Pak dengan cara itu ya Pak ya. Sekarang saya ingin beralih ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih personal nih Pak. Pak Afif ini perjalanannya sudah panjang ya. Sebelumnya tidak jadi KPU, di Bawaslu dan seterusnya gitu. Tapi tentu saja nilai-nilai kepemimpinan itu kan selalu dibawa ya Pak. Nilai-nilai apa Pak yang selalu Bapak yakini dan selalu Bapak terapkan dalam perjalanan ya memimpin gitu? Ya, salah satunya menurut saya itu menjalaninya dengan hati ya, dengan tulus ya. Perjalanan panjang ini kemudian mengajarkan ke saya soal konsistensi, soal keistiqomahan lah ya. Bagaimana kita saat pertama kali saya berinteraksi dengan isu pemilu tahun 99, saya datang ke TPS, memantau TPS saat itu tanpa ada sedikit pun pemahaman saya soal kenapa saya harus melakukan ini, kecuali diajak teman waktu itu. Baru kemudian saya tersadarkan bahwa pemilu itu tidak sekedar orang datang ke TPS, tetapi bahwa bagaimana pemilih datang ke TPS terfasilitasi dengan baik, prosesnya berjalan dengan baik. Beriring waktu kemudian saya tertarik dengan isu ini dan ada semacam motivasinya itu, ada semacam hobinya, kesenangannya.
Sehingga kemudian ini menjadi aktivitas yang kita senangi. Kemudian saya daftar Bawaslu, singkatnya kan begitu. Saya jadi Bawaslu, saya jadi KPU. Ya pada intinya kalau aktivitas itu kita jalani dengan senang, dengan tulus dari hati ya menyenangkan. Yang benar Pak. Beneran. Kalau tantangannya ya pasti banyak. Tapi kalau kita anggap ringan ya ringan. Saya sering mengilustrasikan begini Mbak Jihan. Kita di Jakarta ini sering macet. Perjalanan misalnya kita ke bandara mau ke kantor KPU. Marah-marah kita karena macet perjalanan 2 jam. 2 jam itu kita marah. Tetapi kalau perasaan kita bawa santai. Kita bawa ya memang perjalanan seperti ini kita pakai dengerin lagu atau dengerin podcast inspirasi dari banyak pihak, 2 jam kita mendapatkan inspirasi yang baik. Sama juga waktunya. 5 tahun jadi KPU kita merasa ini beban berat ya akan menjadi beban berat. Tetapi kalau kita merasa ini bagian dari pekerjaan mulia menjaga demokrasi dan tadi itu ada hati kita yang memang sesuai dengan pekerjaan yang sering kita lakukan, kita alami, kita jalani ya biasa saja. Dan itu cara pikir kita yang harus kita rubah gitu. Soal bagaimana beban berat, kewenangan pekerjaan yang berat, kita cerna menjadi pekerjaan yang biasa. Ternyata jawabannya adalah melibatkan hati ya Pak ya, dalam bekerja ya Pak ya. Karena kalau orang bertanya, berat nggak jadi KPU? Berat. Kalau saya bilang nggak berat, bohong saya. Apa Pak yang paling berat? Begini, kewenangan KPU ini luar biasa. Mengelola, mengadministrasikan kepemiluan di Indonesia. Itu kan besar sekali kewenangannya. Para pihak pasti juga berkepentingan dengan KPU. Yang menang belum tentu juga akan belain KPU kalau ada apa-apa. Yang kalah pasti nyalahin. Nah yang kalah ini lebih banyak ketimbang yang menang. Jadi dalam posisi itu ya pasti banyak yang akan nyalahin dan seterusnya. Maka saya berprinsip ya sudah. Setiap periode pemilu pasti ada tantangannya. Setiap tantangan pasti ada penjelasannya. Dan ada solusinya. Ya, pasti kita harus berani menjelaskan itu ke semua pihak lah. Kita hadapi saja ini, biasa saja. Gitu. Oke, kayaknya kuncinya Pak Afif nih enjoy aja. Enjoy aja, kita hadapi aja. Saya selain kita butuh perencanaan, saya juga sangat terinspirasi dengan pepatah Arab ya. Jangan bertanya bagaimana caranya, hadapi saja, jalani saja. Di situ nanti ada jalan. Pepatah itu sangat menginspirasi saya. Kadang-kadang dalam peristiwa yang, kayak bebannya banyak banget, udah dijalani aja deh. Lepas dari kita di sebuah lembaga besar pasti punya perencanaan dan seterusnya. Lebih dari itu, inovasi semua perencanaan yang kita sudah rencanakan dan juga kolaborasi. Kerjasama nggak bisa kita, beban berat ini kita tanggung sendiri. Termasuk di level kita yang kolektif kolegial ini. Kita bisa mungkin mengerjakan pekerjaan si A, tetapi karena kita sudah berbagi, maka biarkan si A, kawan kita yang mengerjakan, kita kerjakan bagian kita. Inilah makna berbagi apa-apa yang sudah kita rencanakan, kita bagi. Gotong royong dan kolaborasi kayak kuncinya ya Pak ya. Tapi kalau ditanya soal pengalaman berkesan sepanjang memimpin KPU apa Pak? Pengalaman paling berkesan sepanjang di KPU ini, mengelola situasi pasca putusan 90 soal pencalonan presiden wakil presiden saat itu, soal Mas Gibran itu yang pasti meriah itu dan sekali, tidak Pak. Lanjutnya sampai sekarang juga meriah. Dan juga putusan 70, 60 dan 70 berkaitan dengan pencalonan kepala daerah soal syarat calon. Ini dua hal yang sama-sama berkaitan dengan pencalonan, satunya presiden, satunya kepala daerah. Dalam posisi saya waktu itu ke divisi hukum untuk yang pilpres, kemudian yang kedua saya sebagai ketua. Nah posisinya sama-sama tindak lanjut dengan dua tantangan peristiwa yang berbeda. Untuk yang pertama, publik berharap tidak ditindaklanjuti. Yang kedua, ketika kita tindak lanjuti, publik meragukan benar KPU mau tindak lanjut. Itu tantangan transisi pertama setelah saya jadi ketua KPU waktu itu. Berkesan sekali Pak. Itu berkesan buat saya dan ya situasi paling mungkin dalam tahapan pemilu paling butuh kebijakan dan
keputusan cepat waktu itu. Ya, tapi akhirnya terlewati ya Pak ya. Alhamdulillah. Oke, baik Pak. Ini kita sampai di pertanyaan terakhir. Kali ini kita ingin tahu ya, kira-kira jika ada hal yang ingin disampaikan kepada teman-teman muda di Indonesia supaya mereka bisa lebih terlibat aktif dalam kegiatan kepemiluan ini. Karena kan kita tahu sebenarnya suara mereka penting banget ya, apalagi secara jumlah mereka juga tinggi. Apa Pak? Ya, untuk akrab dan bergelut di isu pemilu tidak harus menunggu tua. Hari ini, mulai detik ini, anak muda sudah seharusnya bergelut dengan isu pemilu, isu demokrasi, dan terlibat langsung. Pemilu dan demokrasi bukan ansih punya orang tua. Dan kalau anak muda tidak mau terlibat untuk mengurusi pemilu dan demokrasi, dan isu-isu berkaitan dengan hal tersebut, maka kelompok tua yang akan masuk mengurusinya. Maka kalau tidak mau diambil oleh kelompok-kelompok tua, anak muda itu harus berani mengambil. Tidak harus menunggu tua untuk aktif di isu pemilu. Itu catatannya Pak ya. Oke, mudah-mudahan dari berbagai strategi yang sudah dibuat oleh Pak Afif dan juga teman-teman KPU ini bisa terwujud di agenda pemilu selanjutnya. Semua berjalan lancar ya Pak. Amin. Biarlah meriah dalam konteks yang positif. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Muhammad Afifuddin atas waktunya, Ketua KPU ya, dan teman-teman tadi bincang-bincang saya bersama dengan Bapak Ketua KPU. Semoga sehat selalu Bapak. Terima kasih atas inspirasinya di acara Ngopi Ngobrol Inspirasi, dan akhir kata saya Dican beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Kita akan berjumpa bersama tokoh-tokoh lainnya di episode selanjutnya. Bye-bye.